Baik, kita akan lanjut dengan sesi berikutnya. Sesi berikutnya ini terkait dengan ISC perspektif, standarisasi dan variabilitas terkait dengan COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Xian Hua, SPPK, merupakan Ketua Himpunan Kimia Klinik Indonesia atau Indonesian Association for Clinical Chemistry. Beliau dari Universitas Indonesia dan saat ini sangat aktif mungkin yang sering diakses, terutama untuk yang ISO 15089 dan dari kan akan sangat sering bertemu dengan Dr. Xian. Dr. Xian saat ini Ketua Himpunan Kimia Klinik Indonesia. Saya persilahkan kepada Dr. Xian. Selamat siang teman-teman sekalian yang saya hormati Pak Wid, Ketua DPP Patelki, Prof. Ar, Ketua PDS Patlin Indonesia, Ketua saya ya, Pak Surya, Pengurus DPP Patelki, Pak Miswar, Pengurus DPP Patelki, dan semua teman-teman panitia acara webinar ini. Saya merasa terhormat diajak ikut acara webinar ini. Baiklah, sebelumnya izinkan saya atas nama Indonesian Association of Clinical Chemistry atau dulu yang kita sebut HKKI untuk mengucapkan selamat kepada Patelki atas ulang tahunnya yang ke-34. Patelki merupakan analis kesehatan ya. ATLM merupakan bagian daripada HKKI sebagai suatu organisasi seminat yang terdiri dari mereka-mereka yang berkecimpung di bidang laboratorium klinis, di mana pengurus-pengurus kita dan juga pengurus kita banyak sekali berasal dari, dan anggota-anggota kita banyak berasal dari ATLM. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini, dan juga terima kasih atas dukungan daripada Patelki untuk program-program HKKI selama ini, yaitu misalnya kita sama-sama membuat bersama dengan PDS Patlin, kita membuat panduan nilai normal untuk pemeriksaan kimia dewasa, dan juga kita bersama-sama melaksanakan pre-analytic assessment ya, dan juga May I Help You campaign, program-program HKKI dan juga program mutu management dari HKKI. Saya sangat mengapresiasi kerjasama Patelki selama ini, terutama teman-teman ATLM dalam wabah COVID ini ya, di mana mereka tetap bersemangat bersama-sama sebagai garda terdepan untuk mengambil spesimen dan juga untuk mempertahankan pelayanan laboratorium tetap berlangsung. Ya, semoga Patelki makin jaya, makin bertambah profesional dan juga makin maju. Demikianlah, salam ATLM. Terima kasih Dr. Xian atas ucapannya. Kita akan lanjutkan dengan sesi ilmiah yang akan disampaikan Dr. Xian terkait dengan standarisasi dan variability test terkait dengan pemeriksaan COVID-19. Saya silakan kepada Dr. Xian. Silakan. Saya diminta untuk membagikan sharing mengenai standarisasi dan perbedaan tes-tes yang terkait yang dipakai untuk pemeriksaan COVID-19 ini ya. Seperti kita ketahui mulai dari akhir Desember 2019 Wuhan melaporkan, CDC daripada China ya, di Wuhan melaporkan bahwa adanya suatu pneumonia yang makin lama makin banyak, dan tanggal 31 Januari kita tahu bahwa WHO sudah mengumumkan suatu adanya international emergency. Dan saat ini begitu cepatnya penyakit itu menjadi pandemi di dunia dengan kasus sekitar hampir 3 juta dan kematian hampir mencapai lebih daripada 5%. Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana kita saat ini seperti kita tahu kita sudah mendapat hampir 10.000 kasus dengan kematian mendekati 10%. Apa yang kita dapat lakukan sebagai laboratorium? Kita tahu di berbagai negara, pemeriksaan laboratorium mempunyai peran yang penting dalam menghentikan transmisi, yaitu di mana kita dapat dipakai untuk screening, surveillance, maupun monitoring, dan juga dalam manajemen pasien secara benar,
baik dari dalam diagnosa maupun bagaimana kita memulangkan pasien, ya, karena kita tahu penyakit ini begitu hebatnya, begitu cepatnya, sehingga kita di mana-mana terjadi kekosongan daripada tenaga, kekosongan daripada sumber daya. Dan hal ini menyebabkan kita harus sangat kreatif dalam menentukan strategi-strategi kita, terutama sesuai dengan kemampuan yang ada. Ya. WHO sudah mengeluarkan begitu banyak pedoman dan juga Pedespatlin dan Indonesia juga sudah mengeluarkan begitu banyak pedoman yang kita bisa pakai. Ya. Saya tidak akan terlalu banyak mengulang, tapi kita tahu bahwa penyebab daripada COVID-19 ini adalah SARS-CoV-2, ya, yang sebenarnya merupakan suatu single-stranded RNA 30 dan mempunyai envelope. SARS-CoV-2 ini adalah merupakan bagian dari beta coronavirus yang juga merupakan penyebab dari penyakit SARS yang tahun 2003 dan juga penyakit MERS, penyakit-penyakit yang sangat berat, ya, yang menyebabkan severe acute respiratory syndrome. Tapi juga bisa menyebabkan pada strain-strain coronavirus lainnya juga ada, yaitu 4 strain lainnya seperti human coronavirus HKU1 dan lain-lain yang menyebabkan gejala respirasi yang ringan. Nah, bedanya SARS-CoV-2 ini bisa menyebabkan gejala yang ringan maupun yang berat, ya. Dan SARS-CoV-2 mempunyai homologi dengan SARS-CoV sangat tinggi, mendekati 80-90%. Hal ini kita harus cermati dalam kita memilih reagen dan juga dalam menginterpretasi hasil pemeriksaan yang menggunakan antigen maupun target daripada virus ini. Transmisinya melalui droplet dan seperti tadi diketahui disebutkan oleh Prof. Art tadi, ya. Tetapi kadang-kadang aktivitas kita sehari-hari dalam pemeriksaan laboratorium, misalnya dalam pengambilan spesimen, dalam kita memutar spesimen, dalam kita memakai biosafety cabinet, itu bisa menyebabkan suatu proses aerosol yang dapat menyebabkan penyebaran secara aerosol. Hal-hal tersebut harus kita pastikan tidak terjadi. Penyakit ini sebenarnya ditransmisikan dari binatang kepada manusia. Tetapi saat ini sudah dibuktikan bahwa transmisi dari manusia ke manusia dapat dilakukan. Oleh karena itu surveillance sangat penting. Virus ini masuk ke dalam tubuh melalui suatu interaksi antara antigen spike glikoprotein dengan ACE2 reseptor yang terdapat di berbagai organ di dalam tubuh kita. Dan ini merupakan target daripada antibody neutralizing, ya. Hal ini sangat penting nanti kita lihat bahwa bagaimana deteksi daripada antibody itu berperan dalam pengobatan maupun dalam pembuatan vaksin. Masa inkubasi berkisar dari 2 sampai 14 hari, tetapi rata-rata 5 hari. Di mana peran laboratorium? Peran laboratorium itu bisa dari masa inkubasi sampai dengan masa convalescence, ya. Bisa untuk screening dari pasien yang tidak ada gejala, screening pasien yang ada gejala, diagnosa, pengobatan, monitoring, melepaskan pasien dari perawatan maupun dari lockdown, ya, dari isolasi mandiri, maupun untuk memonitor apakah seseorang masih menularkan atau tidak. Berbagai parameter laboratorium dipakai untuk hal ini. Antara lain adalah dengan pemeriksaan PCR yang kita sudah tahu tadi, ya, antigen, antibody, dan juga beberapa marker pemeriksaan laboratorium rutin lainnya. Masing-masing mempunyai tempat di dalam penanganan pasien ini. Tetapi kita ketahui bahwa semua hasil laboratorium itu harus diinterpretasikan dengan riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik dan juga penunjang lainnya. Tidak bisa berdiri sendiri saja. Seperti tadi dikatakan, SARS-CoV-2 ini mempunyai beberapa target antigen, ya, atau target PCR, di mana dia sebetulnya di virus itu ada terdiri dari S glycoprotein, yaitu spike-nya, ya, di dalam pada virusnya itu. Ini merupakan target penting pada pemeriksaan antibody selain daripada N protein, ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut, akan share lebih lanjut. Tetapi selain itu untuk PCR ada beberapa target yang dipakai. Di berbagai negara dipakai target-target yang berbeda. Tadi ada pertanyaan target mana yang dipakai.
sampai sekarang belum ada pedoman target mana yang harus dipakai. Tetapi ada pedoman dari WHO yang menyatakan bahwa bila tidak diketahui adanya penyebaran COVID-19, maka sebaiknya digunakan 2 target yang berbeda, di mana salah satu spesifik untuk COVID-19. Ya, dan yang lain bisa dipakai target yang conserve untuk coronavirus. Ya. Contohnya adalah kalau kita tahu ada kit yang memakai gen E dan FDRP. Maka gen E itu adalah gen yang relatif conserve, ya, ada pada semua, tidak berubah-ubah pada coronavirus. Tetapi FDRP itu lebih spesifik untuk coronavirus, untuk SARS-CoV. Sehingga kalau kita dapatkan gen E, maka kita bisa mengatakan ini ada coronavirus, tetapi kita belum bisa pasti apakah ini SARS-CoV atau belum atau tidak. Kalau selain itu, kita juga bisa menggunakan satu saja antigen, ya, menurut WHO, satu saja target, ya, tetapi harus kemudian dilakukan identifikasi dengan sequencing. Tentu saja ini sangat lama dan sangat memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut, yang lebih sulit dan kompleks, ya. Kebanyakan kita memakai persyaratan yang pertama. Pada area-area di mana penyebaran COVID-19 sudah tersebar, maka screening boleh memakai hanya satu target saja. Ya, jadi kalau memakai satu target tidak salah, tetapi bagaimana interpretasinya nanti akan jadi berbeda. Seperti kita lihat di sini, berbagai negara mempunyai target daripada PCR yang berbeda-beda, ya. Dan di sini kita lihat kebanyakan mereka menggunakan 2 target, kecuali di Thailand yang hanya menggunakan satu target, yaitu N protein. Di sini kita lihat bahwa kebanyakan memakai target, yaitu ada yang memakai dua-duanya spesifik, tapi ada yang memakai satu spesifik dan satu lebih ke arah general target. Ya. Seperti kita ketahui bahwa pemeriksaan PCR yang ada sekarang ini bisa merupakan real-time PCR, bisa open, bisa close, ya, bisa dari reagen yang bersama, daripada pabriknya bisa berbeda. Saya rasa rata-rata sekarang tidak lagi memakai yang konvensional PCR, ya. Dan yang kedua bisa tes cepat molekuler yang sudah banyak dipakai. Tentu kedua hal ini mempunyai banyak perbedaan. Kalau dengan tes cepat molekuler mungkin waktunya lebih cepat, ya, ada yang cuma 45 menit, ada yang 30 menit. Dengan real time PCR tentu lebih lama. Karena di sini kita memerlukan persiapan daripada kita membuat master mix-nya, kita melakukan ekstraksi, dan kemudian kita juga harus melakukan PCR-nya. Dan itu juga berbeda-beda antara yang memakai manual dan yang memakai otomatis, di mana otomatis tentunya lebih cepat. Kapasitas daripada pengerjaan juga berbeda. Biasanya tes cepat molekuler lebih sedikit bisa mengerjakan jumlah sampel. Kalau real time PCR lebih banyak, karena sekaligus bisa mengerjakan sampai 96 sampel. Ya, kalau tes cepat molekuler biasanya satu-satu. Hal ini tentu dalam memilih metode kita harus tahu. Spesimennya juga terbatas, karena biasanya tes cepat molekuler itu sudah tervalidasi, biasanya tidak semua spesimen bisa dilakukan di metode tersebut. Sedangkan kalau pada real time PCR lebih bervariasi, karena kita bisa melakukan validasi daripada sampel-sampel tersebut. Skill untuk tes cepat untuk real time PCR kita memerlukan skill yang lebih besar karena banyak sekali proses manual yang dilakukan, mulai dari persiapan sampel, ekstraksi, pipetting, dan lain-lain. Fasilitas juga demikian. Dengan tes cepat molekuler di mana ekstraksi dan PCR dilakukan di dalam alat, maka kita tidak perlu banyak ruangan, hanya cukup satu ruangan BSL-2 dengan tersedianya biosafety cabinet tipe 2. Tetapi kalau kita melakukan real time PCR tentu kita memerlukan lebih banyak ruangan, ya. Bisa 2 sampai 4 ruangan tergantung metode yang kita pakai. Ya. Dan juga dengan biosafety, dan harus dikerjakan dalam biosafety cabinet. Bagaimana dengan validasi tesnya? Biasanya tes cepat molekuler sudah divalidasi. Tetapi kalau real time PCR ada yang sudah tervalidasi kalau kita memakai reagen daripada alat tersebut. Tetapi sekarang banyak juga dijual reagen-reagennya saja, di mana untuk kita pakai pada suatu alat, kita harus melakukan validasi terlebih dahulu. Nanti barangkali hal ini akan dibahas oleh Pak Surya, ya, di mana kita harus melakukan validasi, akurasinya, spesifisitas,
akurasi, reproducibility, spesifisitasnya, dan bagaimana juga dengan efisiensinya dan sensitivitasnya. Biasanya tes cepat molekuler lebih mahal daripada real-time PCR. Mengenai antigennya berbeda-beda. Tes cepat molekuler ada yang memakai 2 antigen juga, tapi ada juga yang memakai 1 antigen. Bagaimana dengan penyiapan spesimennya? Yang menurut WHO, maka kita sebenarnya harus mengambil swab nasofaring dan swab orofaring. Hal ini dikarenakan agar kita mendapatkan lebih banyak jumlah sel epitel yang terinfeksi, sehingga kita deteksinya akan lebih bagus, ya. Kalau tidak bisa, kita bisa mengambil sputum, ya. Jadi sebenarnya kendala daripada VTM itu harus tidak menyingkirkan kita untuk bisa tetap melakukan pemeriksaan PCR, ya. Dan selain itu ternyata virus ini juga bisa didapatkan di feses dan darah. Tetapi tentu time frame daripada kapan kita mengambil usap nasofaring, sputum atau feses atau darah itu tergantung daripada kondisi daripada pasiennya, pada kondisi apa, akut atau sudah mendekati convalescence, ya. Biasanya aspirat daripada saluran nafas bawah itu kita ambil pada pasien-pasien yang dengan ventilator, ya. Dan kita bisa mengambil dari ETT-nya. Untuk itu kita hanya membutuhkan wadah steril dan stabil sampai 2 hari. Tetapi kalau kita mau mengambil swab, maka kita harus mengambilnya dengan Dacron atau polyester flock swab dan memasukkannya ke dalam viral transport media, yang dimana ada antibakterinya dan lain-lain. Tetapi kita tahu seperti dikatakan bahwa terjadi kekosongan daripada viral transport media ini. Maka CDC sudah mengatakan kita bisa juga mengambil dengan NaCl, ya, 0,9% atau liquid emis. Tetapi tentu saja ini kita harus verifikasi terlebih lanjut mengenai stabilitasnya. Biasanya ini harus lebih cepat kita kirim dan kita periksa. Kalau dengan viral transport media, maka ini akan stabil selama sampai 5 hari pada suhu 2-8. Kalau mau lebih lama, maka harus disimpan pada suhu minus 70. Untuk antigen dan antibodi biasanya kita pakai darah, ya, bisa darah perifer, bisa kapiler maupun plasma dan serum. Biasanya kita lakukan dengan jarak 2-4 minggu untuk melihat per sampel. Dan tentunya ini seperti ini bisa disimpan lebih lama, ya, pada bentuk serumnya. Untuk antigen, maka yang diambil adalah swab nasofaring atau orofaring. Dan ini harus segera harus segera diperiksa, ya. Dan transportasinya harus sesuai dengan UN 3373 Biological Substance Category B. Ini bisa dilihat pada standar-standar WHO maupun untuk pengiriman spesimen. Yang saya ingin tekankan di sini adalah penggunaan daripada flock swab, ya. Memang kita punya banyak sekali swab, tapi apa kelebihan daripada flock swab yang dianjurkan oleh WHO ini? Flock swab itu terbuat dari Dacron atau polyester, ya, di mana merupakan seperti sikat, ya, akan mengambil lebih banyak epitel. Dan kalau kita masukkan ke dalam transport media, maka akan lebih mudah melepaskan epitel dan materi seluler itu ke dalam transport media itu, sehingga kita akan mendapatkan jumlah spesimen yang lebih tinggi. Hal ini akan berbeda kalau kita menggunakan swab biasa, di mana karena bentuknya berbeda dan maka akan pelepasan daripada seluler itu akan lebih terbatas. Karena di lapangan banyak sekali swab-swab yang berbeda-beda, bukan hanya saja dalam bahannya, tetapi juga tidak dipakai flock swab ini. Sebaiknya dipakai Dacron swab, ya. Jangan dipakai swab dari cotton atau kalsium alginat, ya, di mana ini bisa menyebabkan inhibisi daripada PCR tersebut. Dan juga hindari juga tangkai yang terbuat daripada kayu. Sebaiknya tangkainya itu dari plastik atau aluminium. Pengambilan seperti yang dikatakan harus dilakukan dengan APD memakai BSL 3, ya, biosafety level 3. Karena di sini ada kemungkinan terjadinya aerosolisasi. Bagaimana kinetika virus itu sendiri?
kita ketahui tadi dikatakan banyak sekali bahan yang kita bisa pakai, ya. Tetapi dari penelitian-penelitian didapatkan bahwa jumlah virus yang didapat itu berbeda-beda. Pada awal-awal minggu pertama yang banyak itu ada di saluran pernapasan. Tetapi setelah pada masa convalescence, biasanya di atas hari ke-14, 16 sampai 20, itu maka yang lebih banyak kita dapatkan recovery-nya adalah pada phase test, ya. Dan di mana kalau pada masa akut, kalau sudah ada pneumonia, maka pada sputum viral load-nya akan jauh lebih besar, ya. Tapi kalau belum ada pneumonia, biasanya mungkin di nasofaring masih jauh lebih banyak daripada di sputumnya. Hal ini kita harus perhatikan pada waktu kita mengambil spesimen untuk pasien COVID. Dan ini juga salah satu hal yang kita dikatakan mengapa setiap pasien yang keluar, walaupun sudah negatif 2 kali nasofaringnya, tetap harus dilakukan isolasi mandiri. Karena kemungkinan penularan setelah 2 minggu itu masih ada, ya. Biasanya disuruh minta lagi 2 minggu lagi untuk isolasi mandiri. Kita juga lihat di sini bahwa selain daripada swab nasofaring dan sputum, virus juga dapat ditemukan pada serum dan pada serum dan feses, ya. Tetapi tentu dalam kadar lebih sedikit. Kita lihat di sini juga pada salah satu laporan penelitian yang ada, ya, bahwa kita dapatkan penurunan daripada deteksi PCR ini setelah terbentuknya antibodi. Maka kita lihat pada kalau sesudah hari minggu pertama, PCR itu mempunyai recovery yang lebih kecil. Recovery pada minggu pertama paling baik dilakukan adalah dengan PCR. Tetapi pemeriksaan setelah minggu kedua, PCR itu kadang-kadang negatif. Karena sudah banyak, di sini kita lihat penurunan daripada jumlah viral load-nya, ya. Kita lihat di sini dia menurun setelah ada antibodi. Hal ini terlihat mulai dari hari kelima atau minggu pertama. Dan pada penelitian ini dapatkan detection rate dengan PCR bahkan sampai hanya dengan sampai 40%. Bagaimana kita menginterpretasi hasil PCR? Hasil PCR negatif tidak menyingkirkan kemungkinan infeksi virus. Karena kita tahu makanya harus dilakukan 2 kali, ya, dan kita harus tahu bahan apa yang kita pakai. Hasil negatif pada individu yang terinfeksi bisa terjadi karena pengambilan yang salah, transportasi yang salah, atau penyimpanan spesimen yang tidak adekuat. Waktu pengambilan, karena pada awal-awal inkubasi atau pada saat sesudah minggu pertama, di mana recovery daripada PCR itu lebih rendah, ya, dan juga jenis spesimen yang kita ambil. Selain itu, hasil negatif bisa kita dapatkan pada masalah teknis pemeriksaan. Kita tahu pada PCR, pipetting yang dilakukan pada PCR itu menggunakan jumlah sampel yang sangat kecil, kurang dari 10 mikro. Dan CV pada pemeriksaan hal tersebut sangat, kalau kita tidak melakukan pipetting dengan benar, maka CV-nya akan sangat besar, ya. Kita lihat, kalau saya pernah melakukan ini sebelum saya melakukan simulasi CV, ya, maka yang saya dapatkan adalah pada awal-awal CV-nya bisa sampai 20%. Tapi setelah dilakukan pelatihan sampai seminggu, 2 minggu, CV-nya itu bisa kurang dari 5%. Jadi sangat penting untuk melakukan simulasi pipetting kalau baru pada lab-lab yang baru melakukan PCR. Pemantauan mutu juga penting pada PCR ini. Mungkin nanti akan dibahas oleh Pak Surya, ya, bagaimana kita harus punya kontrol internal, kontrol eksternal, harus mempunyai kontrol inhibitor, dan kontrol daripada apakah ada sampel atau tidak dengan housekeeping gene, ya. PCR negatif masih juga bisa terjadi karena kita tahu seperti virus yang lain, SARS-CoV-2 ini juga terdapat mutasi-mutasi. Sehingga makanya pentingnya melakukan pemeriksaan dengan 2 gene tersebut. Karena kemungkinan dengan 2 gene itu kemungkinan loss tidak terdeteksi karena mutasi akan jauh lebih kecil. Dan juga tergantung daripada limit deteksi pemeriksaan. Kalau kita lihat dari kit-kit yang tersedia saat ini, sensitivitas dari pemeriksaannya berbeda-beda, ya. Ada yang rendah, ada yang juga masih sampai 500 per mililiter sampai 1000 per mililiter. Selain itu juga pada open PCR, maka sensitivitas verifikasi dari sensitivitas ini harus sangat diperhatikan.
Bagaimana kalau positif? Positif itu harus tetap dilakukan pemeriksaan ulang, karena tergantung daripada gene yang kita pakai, mungkin saja ini adalah cross reaksi dengan coronavirus yang lain. Jadi harus dilakukan pemeriksaan dengan gene yang lebih spesifik. Kalau 2 kali hasil negatif lebih dari 24 jam, ini dipakai untuk kita melakukan pelepasan pasien yang dirawat ya, dan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari lagi. Karena kita tahu mungkin dari fesesnya masih bisa menularkan. False positif bisa juga terjadi kalau kita melakukan PCR. Hal ini terutama disebabkan karenanya adanya kontaminasi. Oleh karena itu, WHO juga merekomendasikan untuk kita yang mengerjakan PCR untuk mengkonfirmasi hasil-hasil sampel positif dan sampel negatif kita ke lab rujukan. Dalam hal ini mungkin kita bisa tahu ya, salah satu lab rujukan kita yang dipakai saat COVID ini adalah Litbangkes. Dari salah satu penelitian didapatkan bahwa setelah hari ke-8, maka kalau kita lakukan kultur, tadi dikatakan kultur tidak dilakukan ya, karena sangat memerlukan waktu dan sangat kompleks pemeriksaan itu. Walaupun sudah PCR masih positif, tetapi kulturnya itu tidak tumbuh. Hal ini bisa, jadi kita bisa melihat bahwa ada 2 kemungkinan, yaitu sensitivitas dari kulturnya itu kurang daripada PCR, atau bahwa PCR yang dideteksi oleh PCR itu adalah hanya materi genetiknya, tetapi bukan virus yang hidup. Ya. Maka walaupun hal ini terjadi, kita tetap melakukan isolasi mandiri. Kekurangan dari PCR itu dia memerlukan fasilitas, alat, dan hasil lebih lama dan mahal. Dan dapat positif walaupun virus sudah mati. Tidak dapat mendeteksi riwayat infeksi, ya karena dia setelah sembuh akan hilang ya. Dapat terjadi hasil-hasil indeterminate atau inconclusive presumptive ya, di mana kalau kita hal ini memakai hanya satu gene atau gene yang tidak spesifik ya, dan terdapat perbedaan dari masing-masing PCR karena target dan sensitivitas alat yang berbeda. Bagaimana oleh karena itu ada pemeriksaan lain yang dapat juga kita kombinasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu mendeteksi antibodi. Biasanya antibodi yang dipakai adalah terhadap nukleokapsid atau spike protein ya. Antibodi ini tidak spesifik untuk SARS-CoV-2 karena kita tahu banyak sekali homologi dengan SARS coronavirus yang lainnya, terutama dengan SARS-CoV. Umumnya serokonversi terjadi 7-14 hari setelah gejala timbul, dan saat ini sudah banyak metode yang ada, bukan saja rapid test, tetapi juga sudah ada dengan alat-alat otomatis dan metode chemiluminescent ELISA dan lain-lain. Bahannya seperti yang tadi dikatakan bisa dari darah, serum, atau plasma ya. Dan kita bisa mengatakan itu positif kalau terjadi serokonversi atau peningkatan titer 4 kali. Rapid test tentunya tidak bisa mengatakan hal tersebut. Tetapi kekurangan dari antibodi dia tidak dapat memastikan apakah pasien masih infeksius atau tidak. Apa ini? Kapan kita melakukan? Kita bisa pakai untuk diagnosa, bisa untuk kontak tracing, bisa memantau ada imunitas. Ini dipakai untuk terapi. Kita tahu sekarang plasma convalescent dipakai untuk terapi, untuk memantau imunitas dari populasi. Dalam hal ini dipakai untuk menentukan apakah kita melakukan lockdown atau melepas lockdown dari suatu daerah. Ya. Untuk juga melakukan assessment dari petugas kesehatan. Apakah petugas kesehatan ini harus dirumahkan atau boleh sekarang kembali untuk bertugas. Ya. Selain itu untuk epidemiologi dan juga untuk pada pasien-pasien tanpa gejala. Memang kalau kita hasil positif bisa karena COVID-19, bisa juga riwayat infeksi yang lampau, bisa juga karena infeksi riwayat virus corona lainnya. Oleh karena itu kalau positif sarankanlah untuk memeriksa PCR kalau tersedia atau untuk melakukan isolasi mandiri dengan pola hidup yang sehat dan bersih. Kalau negatif belum tentu pasien itu tidak menderita COVID-19 karena masih dalam masa inkubasi atau masa awal, ya. Pasien-pasien ini atau juga kita dapatkan antibodi yang negatif pada pasien-pasien dengan gangguan imunitas. Apa yang harus disarankan? Kalau memang kontak positif sebaiknya dilakukan PCR kalau tersedia, kalau tidak pasien harus dilakukan isolasi mandiri dan pola hidup sehat dan bersih. Ya. Dan dilakukan pemeriksaan antibodi kembali setelah 7 hari kemudian. Kita lihat di sini bahwa antibodi IgM dan IgA timbul lebih cepat ya. Dalam minggu pertama sudah timbul, tetapi IgG akan timbul lebih lambat.
ya. Biasanya dalam minggu kedua. Ada salah satu penelitian dari Lee Guom yang menyatakan bahwa timbul seperti tadi dikatakan bahwa bila antibodi timbul maka PCR biasa akan lebih rendah positif rate-nya. Kombinasi kedua pemeriksaan ini pada window period ini akan sangat membantu untuk deteksi daripada kasus COVID-19. Bagaimana dengan antibodi pada pasien-pasien dengan kondisi yang berat? Ternyata dari penelitian didapatkan bahwa ada korelasi positif antara keparahan penyakit dengan titer antibodi. Dan karena itu mungkin pada pasien-pasien dengan yang lebih berat, deteksi antibodi akan lebih dini dapat terlihat dan lebih bisa mungkin dapat dipakai juga untuk melihat kalau kita bisa melihat titernya bahwa pasien ini akan lebih parah kondisinya. Sensitivitas antibody kit antibody yang dipakai bermacam-macam ya, berkisar dari penelitian Crook didapatkan bahwa sensitivitasnya berkisar dari 55 sampai 70% dengan spesifisitas 95 sampai 100%. Tentunya untuk deteksi dini kita memerlukan sensitivitas yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita kalau tidak kita akan banyak miss kasus-kasus ya. Dan hal ini juga kita lihat pada penelitian lainnya dari Lasaurnier. Dia membandingkan 9 daripada pemeriksaan antibodi ya. Beliau peneliti ini mendapatkan sensitivitas yang berkisar 83 sampai 93%, lebih tinggi. Tetapi tergantung daripada kapan dilakukan pemeriksaan. Kalau pada minggu pertama maka sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan minggu kedua sampai ketiga. Tetapi lebih dari minggu ketiga maka sensitivitasnya akan turun kembali. Spesifisitasnya cukup baik ya. Di sini spesifisitas biasanya masih terjadi pada peneliti ini didapatkan cross reaksi juga terjadi pada coronavirus yang lain dan juga pada virus respiratory yang lain juga, dan ada beberapa dengan plasma dari penderita dengue ya. Dan ini memang harus masih dibuktikan lebih lanjut. Hasil antara masing-masing kit ini tidak sama, ada yang positif pada pasien satu, negatif pada pasien lainnya. Ini sangat dipengaruhi oleh target protein yang dipakai, karena kita tahu target protein yang S itu biasanya lebih spesifik ya dibandingkan yang N, ya. Dan dan juga format deteksinya, apakah ini one step antibody test, ya, one step ELISA atau two step ELISA, capture, ya, atau direct ELISA ya, tergantung. Makin biasanya capture to step ELISA akan lebih baik dalam spesifisitas ya. Dan juga tergantung prevalensi penyakit pada daerah tersebut. Makin rendah prevalensi penyakitnya maka false positif akan lebih tinggi, tetapi makin tinggi prevalensinya false negatif akan menjadi tinggi. Dari sini kita lihat ya, seperti kita tahu kita di sini ada 3 macam antibody. Total antibody yang seperti kita lihat pada Wonfo ya kalau nggak salah, dan juga IgG dan IgG. Ternyata pada penelitian Zhao didapatkan bahwa total antibody mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi. Ya. Dan antigen adalah salah satu pemeriksaan yang kita pakai yang sekarang sudah mulai ada. Antigen ini juga mendeteksi protein spike dan nukleokapsid ya, dan menggunakan bahan swab nasofaringe sehingga kita harus hati-hati dalam mengambilnya menggunakan BSL-3. Ini bisa dipakai pada saat awal dari penyakit ya, pada waktu timbul gejala. Simple, mudah dikerjakan, tetapi tetap harus dikerjakan di dalam biosafety cabinet level 2. Ya, kita lihat dia timbul sebelum antibody timbul. Selain itu ada marker-marker laboratorium lainnya yang kita bisa pakai. Marker laboratorium rutin ya, seperti tadi dikatakan oleh Prof. A, seperti hematologi dan juga kimia dan imunologi. Dan kita lihat di sini didapatkan perbedaan yang bermakna pada leukosit, pada pasien yang berat dan ya, pada pasien COVID dan bukan COVID. Limfosit, neutrophil leukosit ratio, monosit juga di sini, dan platelet count. Selain itu marker kimia yang banyak dipakai antara lain adalah C-reaktif protein ya. Kalau procalcitonin ini biasanya tidak meningkat, tetapi bisa dipakai untuk mendeteksi adanya infeksi bakteri pada infeksi sekunder bakterinya, kreatinin, BUN, dan LDH yang sangat bermakna dalam hal ini.
Bagaimana dengan menilai apakah terjadi perburukan? Seperti tadi dikatakan beberapa marker kita dapat pakai, yaitu antara lain leukosit, peningkatan leukosit, peningkatan neutrofil, penurunan limfosit, penurunan albumin, dan peningkatan LDH, ALT, AST, bilirubin, kreatinin, bahkan troponin karena kita tahu bisa mengenai jantung tadi ya. Dedimer, prothrombin time, dan procalcitonin merupakan marker ke arah perburukan. Demikian juga peningkatan daripada C reaktif protein. Di sini kita bisa menggunakan marker-marker COVID di sini, marker-marker rutin ya, seperti kalau untuk deteksi awal kita bisa lihat hematologi bisa dipakai ya, kita bisa lihat NRL di sini dari early warning score ini ya, tapi juga bisa untuk melihat bagaimana skor untuk pada saat keadaannya berat, di mana kita tahu ada cytokine storm ya, ada inflamasi yang sangat besar. Di sini ada skor daripada HS score, yaitu di mana memakai marker, baik kita lihat sangat mudah, kita bisa pakai marker-marker sederhana. Bila nilai lebih dari 169 mempunyai sensitivity 93% dan spesifitas 86%. Hal ini juga bisa hanya menggunakan tiga hitung-hitung sel, leukosit, trombosit, dan eritrosit, trigliserid, fibrinogen, dan ferritin, serta AST. Demikianlah kita lihat tadi ya, bahwa banyak marker-marker itu bisa dipakai pada titik-titik yang berbeda. Ya. Masing-masing mempunyai manfaat pada saat yang berbeda. Dan pemilihan marker ini sangat penting untuk memutuskan transmisi dan penanganan pasien. Kombinasi dari berbagai pemeriksaan akan meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas pemeriksaan dan harus diinterpretasi bersama dengan riwayat penyakit klinis dan pemeriksaan penunjang lainnya. Saya rasa sudah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Here we go now.